Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, saya pengen kasih update sedikit untuk Bitcoin, but before saya bahas, saya juga pengen bilang ke teman-teman kalau video terakhir itu seingat saya requestnya itu adalah ngebahas tentang Cardano ya. Jadi next video update mungkin kita akan bahas sedikit tentang Cardano, dan ya mungkin untuk teaser ke teman-teman ya. Jadi ini sedikit update aja untuk kondisi Cardano saat ini ya. Teman-teman bisa lihat Cardano itu sebenarnya terbentuk semacam descending channel. Kalau dari time frame 4 jam itu kelihatan lebih clear ya. Dari descending channel ini dan posisi saat ini itu Cardano sedang berusaha untuk breakout dari si resistance line-nya atau trendline resistance-nya. Dan kalau misalkan demikian Cardano di sini bisa mengkonfirmasikan semacam higher low, artinya memang di sini terkonfirm ya bahwa si Cardano ini udah mulai start creating higher high higher low sequence. Maka setelah dia breakout harusnya berikutnya kita akan testing terhadap area 1,76 dolar untuk si Cardano. Jadi Cardano ada good news lah istilahnya kita bilang ya. Ada potensi juga dia seperti mendevelopment ya, kalau kalian bisa bilang ini istilahnya kayak inverse head and shoulders lah ya. Tuh kelihatan ya, kurang lebih gambarnya seperti inverse head and shoulders, dan ini yang terjadi pada Cardano. Nah, terkait dengan potensi jangka panjang atau menengahnya terhadap si Cardano itu nanti akan saya update kembali terpisah di video yang lain. Oke. Nah, hari ini atau tepatnya di video kali ini kita akan bahas lebih banyak tentang si Bitcoin. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, saya sampaikan skenario Bitcoin yang kita input ke dalam chart analisis saya adalah descending broadening wedge pattern. Nah, sebenarnya ada alternatif skenario nih yang pengen saya share ke teman-teman, yaitu terbentuknya falling wedge pattern. Dan seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya falling wedge pattern itu merupakan pattern bullish ya teman-teman, terlepas dari dia apakah dia reversal atau continuation. Tapi pada intinya kalau misalkan terbentuk falling wedge pattern, teman-teman bisa lihat di sini ya, kecenderungannya itu adalah lebih ke arah bullish. Mungkin sebentar saya bisa carikan contoh yang baik mungkin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia datang dari atas, oke, sifatnya reversal. Kalau dia datang dari bawah, berarti sifatnya korektif ya. Nah, setelah dia breakout itu ada beberapa skenario. Ada yang langsung meletus harganya atau langsung naik kenceng. Ada pula yang dia harus retest dulu, tapi baru dia bisa rebound kemudian. Nah, saya pribadi sebenarnya teman-teman itu cukup confident ngelihat kondisi Bitcoin saat ini itu memasuki skenario yang saya katakan dengan testing terlebih dahulu. Jadi posisinya setelah dia breakout, dia retest dulu baru kemudian dia up ya. Nah, skenario ini udah sempat saya berikan update-nya melalui grup advance sekitar kemarin ya, tepatnya kemarin pagi lah ya teman-teman, saya berikan update-nya bahwa base scenario buat BTC ya itu adalah bullish falling wedge pattern dan breakout setelah testing dari big fan seller hanya terdecline sesaat sebelum akhirnya confirm higher low dan breakout lagi untuk konfirmasi higher high. As simple as that. Dan ini semua tentunya depend on besok, which means sebenarnya hari ini atau lebih tepatnya tanggal 29 ya. Kebetulan kan saya lagi di Turki nih kondisinya, jadi sedikit ada perbedaan waktu ya teman-teman ketika saya update dengan teman-teman nonton pastinya ya. Saat ini kalau jam Turki itu menunjukkan pukul 12:50. Nah, kalau di jam Jakarta itu sekarang udah jam 5 ya, jam 5 kurang 5 menit. Nah, oke, so kita balik lagi ke chartnya ya. But before saya bahas lebih detail tentang hourly-nya, kita akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, teman-teman pasti tahu ya, saya sering banget menggunakan exponential moving average 21, 55 dan kawan-kawan sebagai patokan indikator saya, di mana fungsinya itu saya pakai untuk lebih ke arah trend ya, untuk trend base. Jadi kita ngelihat indikator ini sebenarnya difungsikan sebagai salah satu cara kita untuk menentukan tren juga gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, ini kan posisi Bitcoin itu berada di bawah exponential moving average 21 ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dia kembali bullish, salah satu syaratnya adalah simple teman-teman, kita harus bisa close di atas exponential moving average 21 itu. Yang manakala sebenarnya saya pribadi masih punya cukup keyakinan bahwa Bitcoin ini masih bisa rally gitu. Mengingat memang skenario yang sebelumnya saya sudah sampaikan teman-teman, di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa ini adalah wave 1, 2 dan saat ini kita berpotensi menuju wave 3. Which means berdasarkan kita punya analisis harusnya sih berada di kisaran 78.000 dolar teman-teman. Dan kalau misalnya kita menggunakan Elliott Wave Theory sendiri, menurut saya kita itu sekarang ya kita bisa katakan sedang berada di sub wave 3 dari wave 3 major.
ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih posisi kita di mana sih, sebentar saya tampilkan dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi posisi kita itu adalah wave 1, wave 2, koreksi wave 2-nya itu seperti yang teman-teman lihat saat ini sedang terjadi ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini wave 1, wave 2 ya, melalui ABC flat corrective pattern, atau kita bisa bilang itu expanded flat correction pattern ya. Teman-teman pasti udah tahu nih karena saya udah sering banget bahas soal hal ini sih. Ini ya, Elliott wave forecast, irregular atau expanded flat corrective pattern, ABC. Dan saat ini itulah yang tampak menurut saya pribadi terhadap kondisi si Bitcoin-nya. Nah, ada beberapa hal atau indikasi positif yang kita lihat bahwa Bitcoin ini memang tampaknya sudah mulai menunjukkan bottom-nya. Pertama, teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan, key support kita itu berpotensi berada di kisaran Fibo 50%, which means itu di kisaran $54.000 132. Nah, sebenarnya kalau teman-teman gunakan chart logarithmic sendiri, di sini kita bisa lihat sama-sama teman-teman bahwa trendline yang terbentuk itu kalau kita hubungkan dari bagian paling bawah ke next potential lowest point-nya, itu sebenarnya kita udah di bagian bottom-nya gitu ya. Ini adalah salah satu kondisi yang menurut saya kita bisa consider sebagai salah satu kondisi bullish. Cuman saya memutuskan untuk kita tetap menggunakan chart non logarithmic supaya saya pengen make sure nih kira-kira potensi sejauh-jauhnya Bitcoin itu turun sampai mana sih gitu. Dan sementara sih yang kelihatan itu adalah Fibo 50%-nya, $54.000 ya. Dimana di area tersebut juga terdapat key resistance yang berasal dari highest point di kisaran awal September 2021 lalu teman-teman. Nah, sekarang posisi market sudah rebound, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan pada time frame daily itu kelihatan seperti membentuk semacam Morningstar pattern. Nah, sebenarnya Morningstar pattern sendiri itu bisa memberikan indikasi reversal bullish, di mana konfirmasinya itu adalah pada candle penutupan hari ini gitu. Kalau misalkan kita candle penutupannya bullish dan cenderung momentumnya strong, harusnya sih power buat si Bitcoin itu kembali bullish itu cukup tinggi. Itu menurut pandangan saya teman-teman. Terlebih lagi kita perlu tahu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, menurut pandangan saya kita itu sedang finishing wave 2. Dan untuk bisa menuju ke wave 3, salah satu syarat dari Bitcoin itu adalah harus mampu melewati highest point dari si wave 1 ini teman-teman, which means $66.000 ya. Jadi konfirmasinya itu adalah setelah dia ngelewatin $65.000. Jadi ini wave 1, terus corrective pattern, dan ini wave 2, lalu kita berikutnya menuju ke wave 3 dengan syarat dia harus successfully breakout dari si key resistance-nya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ada yang nanya, Vin, berarti gue nggak perlu trading dong, atau mesti nunggu konfirmasi dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, itu kembali ke masing-masing punya strategi gitu. Karena pada faktanya teman-teman, di sini pun kita sama-sama bisa lihat ya, ketika falling wedge pattern ini terbentuk dan breakout dari si falling wedge pattern-nya, which means kayak gini skenario-nya, itu sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan. Tinggal pertanyaannya teman-teman tipikal tradingnya seperti apa? Apakah kalian tipikal yang agresif atau kalian tipikal yang konservatif gitu? Karena kalau kalian tipikal yang konservatif, at least mungkin kalian akan nunggu dia bisa breakout dari big fund sellers ini ya, atau area big fund sellers tersebut, baru kalian mulai entry position. Dan menurut saya nggak telat teman-teman, karena pada dasarnya seperti yang kita tarik ke belakang ya, di sini jelas sekali proses penguatan dan kita sekarang sedang proses koreksi. Kalau teman-teman beli either di antara area sini atau area sini, nah itu menurut saya merupakan area yang cukup wajar untuk kalian bertransaksi, karena pertama, kita nggak benar-benar bisa dapetin yang namanya area bottom gitu ya. Kita nggak benar-benar tahu bahwa di sini adalah area bottom. Terbukti dari Fear and Greed Index sendiri menunjukkan bahwa makin banyak orang takut ya terhadap kondisi Bitcoin ketika harganya berada di $54.000 gitu. Nah, meanwhile ketika sudah mulai memasuki sini, mungkin situasinya netral. Kita belum bilang orang-orang udah mulai greedy gitu. Tapi by the time kondisi market seperti ini, itu already too late teman-teman ya. Nah, early detection yang saya lakukan adalah pertama, dia ngebentuk falling wedge pattern. Yang kedua adalah kondisi yang sudah saya sampaikan beberapa saat lalu, yaitu descending broadening wedge pattern pada Bitcoin di time frame hourly. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout dari falling wedge pattern dan breakout dari descending broadening wedge pattern, itu sebenarnya udah merupakan indikasi yang cukup positif untuk pergerakan Bitcoin. Nah, tinggal tergantung nih teman-teman mau manfaatkan atau enggak, itu kembali lagi ke masing-masing punya pilihan ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga jadikan Bitcoin ini sebagai patokan untuk kalian re-entry di altcoin kesayangan kalian. Oke? Karena fakta menariknya lagi adalah Bitcoin dominance hari ini kembali turun ya.
Karena memang sebenarnya secara pribadi saya juga ngelihat Bitcoin dominance ini masih cenderung turun. Kalian bisa tambahin juga bahkan garis trendline seperti ini tuh ya. Ini sebenarnya masih cenderung turun kok untuk Bitcoin dominance. Jadi harap bersabar aja, akan ada waktu ketika altcoins teman-teman kejemput, dan yang pasti kalau nyangkutnya nggak terlalu jauh ya, itu sih sebenarnya tinggal masalah waktu aja. Tapi kalau misalkan cukup jauh ya mungkin text time lah teman-teman ya. Nah, anyway, untuk time frame daily sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan teman-teman. Nah, kemudian kita juga tadi sudah sedikit membahas tentang time frame hourly-nya untuk si Bitcoin. Saya rasa dari saya itu aja cukup ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu kelanjutannya lebih detail lagi, saya sarankan untuk lakukan research masing-masing ya, berdasarkan pengalaman teman-teman di dunia trading, atau mungkin kalian bisa bertukar pikiran dengan rekan-rekan kalian juga yang juga paham tentang seputaran technical analysis gitu. Bagi saya, saat ini kondisi Bitcoin itu masih memerlukan konfirmasi lagi untuk higher low-nya sebelum akhirnya dia kembali penguatan. Nah, berikutnya teman-teman itu bisa dimanfaatkan tentunya. Dan saat ini saya rasa itu saja update yang bisa saya berikan seputaran Bitcoin dan juga sedikit cuplikan tadi seputaran Cardano. Semoga kiranya video yang saya sampaikan pada kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Make sure kalian kalau misalkan suka kasih likes buttonnya supaya kalian happy, saya juga happy, kita semua sama-sama happy, membantu mengembangkan channel ini supaya lebih banyak dilirik lagi nggak tuh. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. So once again, thank you very much for watching this video. Kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, make sure kalian komen 5%, karena 5% ini adalah cerminan dari kalian yang menjadi lebih baik lagi dari 95% sisanya yang nontonnya mungkin nggak sampai habis teman-teman ya. Yang nonton sampai habis, ingat teman-teman, 5% itu adalah untuk kalian ya. Itu sebagai self reward bahwa kalian itu adalah golongan yang lebih baik daripada yang nontonnya biasanya separuh-separuh gitu ya. So once again, thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.